2, 11 MIPA 4. Kita akan membahas gimana sih urin dapat terbentuk di tubuh kita. Ikuti terus videonya. Proses pembentukan urin. Pertama, filtrasi atau penyaringan. Kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Tiga, augmentasi atau pengeluaran zat. Filtrasi terjadi pada kapiler glomerulus. Pada kapsula Bowman pada glomerulus terdapat podosit yang mempermudah proses penyaringan menghasilkan urin primer atau filtrate glomerulus. Yang kedua adalah reabsorpsi. Terjadi di tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan sebagian tubulus contortus distal. Yang direabsorpsi antara lain adalah glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti ion Na+, K+, Ca2+, Cl-, HCO3-, dan HBOP2-, dan sebagian urea. Pada tahap ini menghasilkan urin sekunder atau filtrate tubulus yang dilakukan oleh sel-sel epitelium di seluruh tubulus ginjal. Kandungan urin sekunder adalah air, garam, urea, dan pigmen empedu yang berfungsi memberi warna dan bau pada urin. Selanjutnya, augmentasi. Urin sekunder dari tubulus contortus distal akan turun menuju tubulus pengumpul. Pada tubulus pengumpul ini masih terjadi penyerapan ion Na+, Ct, dan urea sehingga terbentuklah urin sesungguhnya. Dari tubulus pengumpul, urin dibawa ke pelvis ginjal. Dari pelvis ginjal, urin mengalir melalui ureta menuju vesika urinaria atau kantong kemih yang merupakan tempat penyimpanan sementara urin kemudian ke ureta. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat, darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke dalam glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panah berwarna biru adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna hijau adalah sekresi. Pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen, dan sisa obat-obatan. Kemudian, aliran urin menurun mengikuti pembuluh dan sampai di lengkung Henle, di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl reabsorpsi NaCl air, ion bikarbonat dan sekresi ion kalium dan ion hidrogen terjadi di tubulus contortus distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin. Faktor yang memengaruhi pembentukan urin antara lain volume air minum, gejolak emosi, hormon ADH, suhu lingkungan, dan hormon insulin. Yang pertama adalah volume air minum. Semakin banyak volume air yang diminum, maka urin yang dihasilkan juga semakin banyak. Hormon antidiuretik (ADH) dihasilkan oleh kelenjar hipofisis posterior. Jika tubuh menghasilkan banyak ADH, maka penyerapan air pada tubulus juga banyak, sehingga volume urin sedikit dalam kondisi pekat. Yang kedua adalah gejolak emosi.
Jika kamu stres atau gugup, maka kamu akan seiring buang air kecil. Hal ini disebabkan karena hormon adrenalin meningkat di dalam darah. Hormon ini akan meningkatkan kinerja ginjal sehingga urin yang dihasilkan meningkat pula. Yang ketiga adalah hormon ADH. Hormon ADH mempengaruhi proses penyerapan air oleh dinding tubulus. Jika ADH banyak, penyerapan air oleh dinding tubulus akan meningkat sehingga urin yang terbentuk sedikit. Sebaliknya, jika ADH kurang, penyerapan air oleh dinding tubulus menurun sehingga dihasilkan banyak urin. Faktor selanjutnya adalah suhu lingkungan. Suhu mempengaruhi produksi urin karena saat di lingkungan yang dingin, darah yang menuju ginjal semakin banyak sehingga volume urin meningkat. Namun, saat suhu lingkungan panas, pembuluh abdominal mengerut sehingga aliran darah di glomerulus dan filtrasi turun dan menyebabkan volume urin berkurang. Faktor yang terakhir adalah hormon insulin. Hormon insulin berperan dalam mengontrol kadar glukosa pada tubuh. Glukosa yang tinggi akan membuat viskositas darah menjadi lebih kental sehingga lebih sulit diserap. Kadar gula yang tinggi ini akan mengganggu proses penyerapan kembali pada tubulus distal sehingga menyebabkan sering buang air kecil. Terima kasih semuanya. Semoga videonya